Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih dapat mengunjungi masjid yang mulia ini untuk menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedianya hari ini harusnya diisi oleh Pak Ustadz Ahmad Satibi, tapi beliau berhalangan karena sedang kurang sehat, maka insyaallah kita akan taklim dengan apa adanya kita aja. Masih berhubungan dengan ayat-ayat Ramadan. Ayat-ayat Ramadan kemarin kita sudah belajar dari 183 sampai 187. Tapi ada satu ayat yang terselip di situ yang mungkin kalau kita sekilas kita baca kok sepertinya tidak berhubungan dengan Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185 apa 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Sekilas ayat ini tidak ada hubungannya dengan Ramadan ya, kalau kita lihat. Tapi kenapa dia terselip di sela-sela antara ayat Ramadan? Nah, para ulama mufassir menjelaskan bahwa sebetulnya ayat ini berhubungan erat dengan bulan Ramadan, sangat erat hubungannya. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang begitu indah, begitu dalam. Wa idza sa'alaka ibadi. Wa idza, apa artinya wa idza? Wa dan idza apabila atau lebih tepatnya sebetulnya ketika. Jadi diksi yang digunakan adalah idza ya, bukan in. Artinya apa in? In adalah jika. Ada idza, ada ketika. Kalau bahasa Inggris adalah when. Idza itu terjemahan bahasa Inggris adalah when. Ketika. Jika seseorang mengatakan begini, ada dua orang ibu misalnya punya anak, dua-duanya lagi bertugas sebagai pasukan penjaga perbatasan PBB misalnya di wilayah konflik. Si ibu A mengatakan, jika nanti anak saya pulang, maka saya akan mengadakan syukuran, misalnya jika menggunakan jika.
Tapi ibu yang satunya, ibu B mengatakan, ketika nanti anak saya pulang, maka saya akan mengadakan syukuran. Apa beda maknanya antara ada jika, ya itu dia. Kalau jika itu masih antara tipis harapannya, gitu. Seolah-olah tipis harapannya tipis. Dia udah pasrah si ibu ini. Beda dengan saat dia mengatakan ketika anak saya pulang nanti. Dia di situ terselip sebuah harapan bahwa itu akan terjadi saat menggunakan kata idza atau yang maknanya ketika. Tapi kalau menggunakan in itu maknanya beda, seolah-olah ya saya pasrah aja deh, mau pulang ya alhamdulillah, enggak ya sudah, takdirnya sudah begitu. Nah itu kelihatannya seperti itu. Ininya apa namanya, rasa bahasanya seperti itu. Lain saat menggunakan kata ketika. Makanya di sini diksi yang digunakan di dalam ayat tersebut adalah menggunakan kata wa'idha, diikuti oleh sa'ala. Apa artinya sa'ala? Kalau kita sering mendengar kata yas'alunaka, sering dengar ya. Bertanya. Yas'alunaka apa? Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Nah, kalau yas'alunaka itu apa? Fi'il, isim, huruf. Bertanya. Fi'il bertanya. Yas'alu, kalau yas'alu fi'il apa itu? Mudhari', madhi. Mudhari', karena ada ya di depannya ya. Seingat. Tapi kalau pakai sa'ala, fi'il apa? Madhi. Aneh ya. Wa idza sa'ala, ketika nanti telah bertanya, maksudnya gimana gitu loh. Kenapa kok salah nih Quran gitu. Wah, kalau yang enggak paham gitu. Salah nih Quran pakai salah, harusnya ya sa'alu dong. Kan nanti belum terjadi. Oh. Pakai salah. Unik emang. Pakai fi'il madhi. Padahal yang dimaksud kalimat itu adalah ketika nanti ada yang bertanya kepadamu Muhammad, maksudnya menggunakan salah. Para ulama mufassir mengatakan jika Al-Quran menggunakan diksi fi'il madhi tapi untuk kejadian yang akan datang, maka peristiwa itu pasti akan terjadi. Diksinya Al-Quran teliti banget. Tapi kalau menggunakan fi'il mudhari justru meragukan, ini bisa terjadi bisa enggak. Harapannya pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Makanya dia pakai idza dan pakai sa'ala fi'il madhi. Wa idza sa'alaka, jika nanti pasti akan ada yang nanya kepadamu. Oh, gitu kalimatnya. Ketika nanti pasti akan ada yang nanya kepadamu. Tanya apa? Anni, kata Allah, tentang aku. Pasti akan ada yang nanya kepadamu nanti Muhammad tentang aku. Kalimat enaknya gimana nih? Kalau saya ke Pak Anto misalnya, Pak Anto nanti kalau ada yang nanya saya, bilang ya, gitu kan, bilang ya, saya nggak ada misalnya gitu, atau bilangin saya lagi di bengkel misalnya gitu, bilangin, ada kata bilangin. Jika nanti ada yang nanya saya, bilangin ya, saya lagi di sana. Tapi di sini nggak ada kata bilangin. Wa idza sa'alaka ibadi anni, tentang aku, qul. Harusnya kan gitu kalimatnya. Katakanlah fa inni qarib, aku dekat. Tapi kok nggak ada qulnya di sini? Maksudnya gimana gitu? Unik juga ini, unik ayatnya. Kalau ada yang nanya tentang saya, bilangin ya, saya lagi bilangin ya, saya ini begini, saya lagi sakit misalnya. Dan seterusnya. Tapi uniknya di dalam ayat ini nggak ada kata qul.
Para mufassir menjelaskan kenapa kok nggak ada kul di sini. Kalimatnya ada yang dibuang, kata kulnya nggak ada. Para mufassir mengatakan bahwa jika kata kul dibuang untuk kalimat yang semacam ini, itu artinya yang nyuruh akan ngejawab langsung tanpa perantara. Kalau ada yang nyari aku, fa inni qarib, aku dekat. Kalau ada yang nanya aku dekat. Langsung Allah jawab tanpa perantara. Masa katakan ya aku dekat, enggak. Kalau ada yang bertanya tentang aku, kepadamu wahai Muhammad, aku dekat. Tahu. Fa inni qarib. Khususnya di bulan Ramadan ini. Yang mana di bulan ini pintu-pintu surga dibuka semua. Pintu-pintu neraka ditutup semua. Dan setan-setan dibelenggu. Artinya apa? Ini merupakan sebuah sebuah berita yang sebetulnya menggembirakan. Kenapa? Karena kita lihat saat pintu surga dibuka, banyak orang yang tadinya kurang taat jadi taat. Efeknya udah begitu. Padahal betapa jauhnya surga, tapi begitu itu dibuka, angin semeliwir masuk sampai ke bumi, membuat orang yang tadinya enggan, yang taat, yang mungkin jarang ke masjid jadi rajin. Yang tadinya jarang sedekah jadi semangat sedekah. Yang tadinya nggak pernah sholat sunnah jadi sholat taraweh rajin, dan seterusnya gitu. Yang tadinya suka marah-marah jadi nggak marah-marah. Yang tadinya suka bohong ditahan bohongnya, dan seterusnya. Itu kata Allah, fa inni qarib, aku dekat, aku nggak jauh. Khususnya di bulan Ramadan ini, aku dekat. Karena aku dekat, maka apa? Ujibu da'watad da'i. Ini juga kalimatnya luar biasa ini. Ujibu artinya aku apa? Mengabulkan. Ujibud da'watad da'i. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'an, ketika mereka berdoa. Saat Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kepada dirinya sendiri, kepada zat-Nya yang Maha Agung, Dia mengatakan ujib. Artinya di situ ada sebuah kepastian. Karena ujibu. Beda dengan saat dinisbatkan kepada kita. Kalimat selanjutnya apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Terus fal yastajibuli. Lihat kalimatnya. Fal yastajibuli, menggunakan kata istajaba, yastajibu. Saat dinisbatkan kepada Allah menggunakan ujibu, tapi saat dinisbat kepada kita yang berdoa menggunakan kata istajaba, yastajibu, fastajibu. Artinya apa? Kalau sebuah kalimat di dalam bahasa Arab dimasuki sebuah huruf sin dan ta, artinya di situ mengandung usaha atau permohonan atau keinginan. Contoh, ghafara, mengampuni. Kalau istighfara, istighfara yastaghfiru, istighfaron, istighfar apa artinya? Memohon ampun. Jadi ada mengampuni, ada memohon ampun. Jadi jika sebuah kata dimasuki sin dan ta, jadi ghafara jadi istighfar. Sama nih.
ajaba yujibu, istajaba yastajibu. Nah, itu. Artinya apa? Ada di situ ada paling tidak berusahalah. Nah, gitu loh. Ada effort. Paling tidak lakukanlah. Mohonlah untuk ya memohonlah kepada Allah gitu. Fal yastajibu li, paling tidak berusahalah. Nah, itu berusahalah, ada kalimat berusahalah. Fal yastajibu li, paling tidak berusahalah li untuk patuh kepadaku, kata Allah. Di situ untung pakai kalimat fastajibu li, tidak faujibuli misalnya. Biar imbang kalimatnya kan, saat disebutkan kepada Allah menggunakan ujibu, di sini juga harusnya ujibu dong. Tapi saat disebutkan kepada Allah menggunakan ujibu, artinya di situ ada kepastian. Sementara fastajibuli di sini ada cukup usaha aja. Allah pasti akan kabulkan, tapi paling nggak kamu perbaiki dirimu deh. Nah, gitu salah. Usaha deh, perbaiki dirimu dulu. Cuma kalau tidak menggunakan sin dan ta, maka kalimatnya adalah, maka maknanya menjadi begini. Aku akan kabulkan kalau kamu benar-benar patuh. Berat jadinya. Tapi Allah peringat di sini. Aku akan kabulkan kalau kamu paling nggak usaha untuk mendekat kepadaku. Nah, itu. Paling nggak ada usaha. Nggak perlu benar-benar 100%. Usaha dikit lah gitu. Dekat aja kadang-kadang berusaha dikit. Masih aku kabulkan. Tuh. Jadi Allah tidak menuntut kita untuk menjadi orang yang sempurna, orang yang benar-benar patuh. Tidak. Walaupun begitu Allah menjamin, ujibu kata Allah. Kita hanya dituntut untuk falyastajibu. Tidak dituntut untuk ujibu. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Setidaknya usahalah dikit buat mendekat kepadaku dengan penuh keimanan. Perlu banyak-banyak usahamu dikit aja. Tapi harus ada usaha. Gak bisa diam-diam aja. Allah udah tahu kok apa yang aku butuh. Gak bisa kayak gitu. Allah tahu, Maha tahu dengan apa yang kita butuhkan. Tapi kita tetap harus berusaha, harus meminta. Jangan nyuruh-nyuruh Allah buat pengertian ke kita, kitanya nggak pengertian kan gitu. Paling nggak berusaha. Makanya kalimat di amal itu menggunakan apa? Apa namanya? Wa idza sa'alaka ibadi. Nah, ini ibadi kalimatnya. Di dalam diksi Al-Qur'an ada kata ibad, ada kata abd. Bedanya apa ya? Saat disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Isra. Coba Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi, dengan abd. Maha suci Allah yang memperjalankan abd, hambanya. Hamba juga sama maknanya. Tapi diksinya menggunakan abd di surat Al-Isra. Tapi di surat Al-Baqarah ini menggunakan ibad. Nah, beda kan? Tapi maknanya sama-sama hamba. Bedanya apa? Kenapa enggak subhanalladzi asra bi ibadihi misalnya. Bisa aja seperti itu kan? Atau di ayat Al-Baqarah ini bisa aja menggunakan wa idza sa'alaka abdihi, ya bisa juga begitu. Apa bedanya tuh abd dengan ibad? Anda yang tahu. Ya kan? Saat Allah menggunakan kata abd, dia udah betul-betul jadi seorang hamba.
Subhanalladzi asra bi 'abdi, maka Rasulullah disebut dengan abd, dengan hamba. Betul-betul udah jadi halang hamba. Yang sami'na wa ata'na, enggak pernah ngebangkang. Apa kata bosnya dibilang ya suruh ke kanan, suruh ke kiri, suruh naik buruk ya naik buruk kan gitu. Manut aja, enggak banyak tanya. Suruh sholat, suruh puasa, nggak banyak tanya. Suruh zakat, suruh apa juga, hijrah ya hijrah. Kalau belum saatnya belum. Tuh. Kalau sudah seperti itu, nah kita masuk kategori sebagai abd. Tapi kalau kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Bahkan banyak yang jeleknya dibanding bagusnya. Nah itu masih kategorinya ibad. Makanya tadi di ayat yang saya baca pas subuh-subuh, wa ibadur rahman, maka ibad. Siapa ibad ini? Itu detail tadi dijelaskan di ayat tadi Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina, yang pertama ibadur rahman cirinya apa? Alladzina yamshuna ilal ardi hauna. Pada saat dia berjalan di atas permukaan bumi, haunan, dia selalu tertunduk. Bukan jalannya nunduk ini. Maksudnya apa? Enggak petang-peteng. Kan orang yang sombong tuh suka enggak mau ngeliat muka orang, misalnya kalau ngomong. Gitu. Kalau jalan petang-peteng kan gitu. Ciri seorang ibad satu, itu dia. Kalau jalan haunan, tertunduk atau menunduk. Kemudian yang kedua, wa idza haunan wa idza wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Yang ciri yang kedua adalah seorang ibad adalah dia mau begadang. Nah, jadi mau qiyamul lail, begadang. Kadang-kadang kita mau begadang bela-belain nonton bola kan gitu. Bola nih, final Piala Dunia, bela-belain begadang. Final. Tapi kalau untuk sholat malam enggak mau bela-belain, ngantuk. Nah, itu ibad tuh kayak gitu, ibad. Kadang iya, kadang enggak gitu. Jadi kalau malam mau begadang, bela-belain begadang demi untuk sujud dan sujud kepada Allah. Sujadah wa qiyamah, sujud berdiri, salat maksudnya. Sujud lagi, berdiri lagi, sujud lagi, sujadah wa qiyamah. Kemudian apa lagi? Nah, walladzina yaquluna, dan orang-orang yang senantiasa berkata, Rabbana srif anna, ya Allah jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama kalau berjalan tertunduk, yang kedua bersedia begadang malam demi untuk qiyamul lail, yang ketiga senantiasa berdoa jauhkan dari api neraka. Kan kita doa tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Itu kita senantiasa itu. Udah masuk tuh kita kategorinya tuh. Terus apalagi walladzina idza anfaqu. Nah, apabila dia anfaqu di sini menafkahi, ya, menafkahi mananya. Menafkahi dalam arti dia mengeluarkan harta untuk infak. Itu enggak berlebihan. Tapi juga enggak hitung-hitungan gitu loh. Ya sedang-sedang aja. Alam yakturu makana dalika baina qawama. Jadi enggak berlebihan, jadi jangan mentang-mentang wah puasa nih. Duit semua dihabisin buat infak. Giliran mau sahur, mau buka bingung. Duitnya habis, malah ngutang lah. Itu juga enggak boleh kayak gitu. Infak sih infak gitu kan, ke masjid misalnya, rajin. Tapi kalau berlebihan sehingga kita sendiri kurang, nah itu juga nggak boleh. Tapi jangan juga terlalu berlebih, terlalu hitung-hitungan. Duit banyak, tapi masukin
kenceng bunyi gitu, kelontrang. Nah itu juga itu pelit amat sih gitu kan, masukin kenceng ya paling nggak bunyi lah gitu, jangan masukin kenceng kelontrang bunyi. Padahal di rumah banyak gitu. Itu juga ya ke tengah-tengah aja. Walladzina idza anfaqu. Kemudian apa lagi? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang tidak menduakan Allah. Wala yaqtulunan nafsa, dan tidak membunuh illa bil haqqi, yang benar, kecuali yang benar. Yang membunuh yang benar dalam arti apa? Yang membunuh karena membela diri misalnya. Dirampok dan sebagainya. Kita harus membela diri ya. Kalau malingnya atau rampoknya terbunuh juga ya gimana gitu kan. Yang kita jago karate misalnya gitu kan, jago kungfu. Bukan salah gua gitu. Nah, lu ngerampok gua misalnya di jalan. Tiba-tiba lu mati. Ya bukan salah gua nggak niat bunuh, cuma membela diri kan gitu. Dianya bawa celurit, nggak tahu celuritnya kena dirinya sendiri. Ya udah itu malah sih, kalau saya tidak niat membunuh. Nah itu namanya membunuh yang hak. Ya, wala yaznun, dan tidak berzina. Ini. Apa terusnya? Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang melakukan hal seperti itu maka dosa besar. Yalqa athama yudha'af lahul azab, akan dilipat gandakan. Wah ini berat ini. Azabnya di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan akan disiksa dengan cara yang paling hina. Kenapa berat dilipat gandakan? Karena dia udah tahu, seorang ibad tuh tahu itu nggak boleh, tapi dilakukan juga gitu. Makanya dilipat ganda. Hati-hati. Kalau orang yang bukan ibad, dia nggak tahu itu dosa ternyata, gitu, dan sebagainya misalnya. Nah, tahu ini udah tahu itu dilarang, itu nggak boleh, dilanggar juga. Maka yudha'af, dilipat gandakan hukumannya. Karena dia dua kali dosanya, satu dosa dia udah tahu melaksanakan, yang kedua dosa yang melaksanakannya itu juga double. Selanjutnya illa, nah kecuali tuh, kecuali ada illa di situ. Kecuali siapa? Mantaba, orang yang mau bertobat. Jadi seorang ibad apa seorang yang suci, putih, bersih? Tidak. Seorang ibad mungkin melakukan yang tiga hal tadi itu. La yad'una ma'allah, artinya apa? Mensekutukan Allah. Wala yaqtulunan nafs, artinya apa? Dia membunuh. Pembunuh memang dia. Ya kan? Sahau gaplok, kata Pak Chandra. Ya kan, nggak boleh nyenggol dikit langsung keluar pisau gitu, seret mati, itu bunuh orang kan, tukang matiin orang. Yang ketiga, senang main perempuan, zina, ya kan, datang ke Alexis sebelum tutup dulu, datang kemana, bayangin, satu menyekutukan Allah, dua suka membunuh, tiga suka berzina, ya kan? Itu udah dosa yang paling besar, induknya dosa yaitu. Induknya dosa ya tiga ini, udah paling pokok dosa itu tiga ini, bersekutukan Allah, membunuh, dan berzina. Tapi apa kata Allah? Illa mantaba, kalau dia mau bertobat, wa amana wa amila amalan solihah, kemudian dia kembali beriman kepada Allah dan kembali berbuat amal soleh. Apa? Fayubaddilullahu wa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah. Mananya? Nah, dosa yang menggunung tadi itu jadi pahala, semua dikonvert. Jadi enak kan? Oh, gimana nggak enak juga? Seorang ibad dosa, pernah ngebunuh, pernah syirik, minta ke kuburan, minta ke gunung segala macam, sering berzina dan sebagainya.
Wah, dosa semua isinya, hitam catatannya. Begitu dia tobat, jadi pahala semua itu dikonvert. Hah? Nah, berubah jadi gunung emas. Syaratnya apa? Taubat. Bertaubat. Jadi seorang ibad itu bukan orang yang putih, bersih, suci dari dosa, jauh dari dosa. Enggak. Dia mungkin pernah berbuat dosa. Namanya manusia. Siapa yang nggak pernah berbuat dosa? Bahkan dosa yang 3 ini pun, bahkan ini dicontohkan dosa yang 3 ini, yang tiga besar nih. The big three. Dosa yang 3 besar ini, bahkan yang 3 ini pun, kalau dia taubat, Allah jamin, yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Allah konvert semua kesalahannya itu menjadi hasanat, jadi kebaikan, pahala semua numpuk. Nanti di akhirat bingung, ya Allah, dulu kan saya banyak dosa, kok nggak ada dosa sekarang, jadi pahala semua tuh. Enak. Jadi paling enak orang bikin dosa itu waktu muda, nggak tahu kan, belum belajar ke agama, belum ke masjid, apa dosa. Wah, ternyata kok dosa ya, nggak boleh. Taubat waktu tua lah, enak tuh udah. Bandelnya waktu muda, jangan udah tua baru bandel, bahaya itu. Nakalnya udah tua, jangan. Karena nggak tahu, waktu muda kan memang anak muda, mungkin orang tuanya nggak mendidik dan sebagainya kan banyak yang kayak gitu sekarang kan. Dan namanya anak korban apa namanya? KDRT misalnya kan, orang tuanya cerai dan sebagainya kan, ada yang ngebimbing, ada yang ngedidik, dia nggak tahu dosanya sebesar apa tuh, dia nggak ngerti. Hidupnya terombang-ambing dan sebagainya, semua kejahatan dilakukan sama dia. Tapi setelah tua, kenal dengan masjid, datang ke masjid, dia bertobat, udah, itulah enak. Semua dosanya dikonvert menjadi pahala. Itulah seorang ibad. Kalau orang abad nggak mungkin melakukan itu. Tapi kalau ibad masih mungkin, bahkan melakukan yang 3 ini masih mungkin. Seorang ibad. Apalagi dosa yang kecil-kecil ya udah pastilah, gitu kan, kita suka ngebohongin orang, suka ngegibahin orang. Nah, itu udah sering kayak gitu. Nggak berasa itu kadang-kadang. Iya, si anu. Itu nggak berasa itu. Terus apalagi itu ya, maksudnya dosa-dosa yang gede ini aja, yang the big three bisa di convert menjadi pahala asalkan kita betul-betul bertaubat, kembali ke jalan yang benar, kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali tadi ke ayat yang tadi, fal yastajibu li. Paling tidak usaha deh mendekat kepadaku. Wal yu'minu bi, dengan penuh keimanan kepadaku. Cobalah untuk mendekat. Karena kata Rasulullah SAW, jika kita mendekat kepada Allah sejengkal, ada hadisnya itu, maka Allah akan mendekat kepada kita sedepa. Kalau sejengkal, kita dekat kepada Allah sejengkal nih, sedepa itu gimana? Segini. Begini ya? Depa. Jadi bandingannya jauh memang. Kita mah dikit ngelengkanya, Allah mah cepat set gitu. Artinya gitu. Kita dikit aja kepada Allah, Allah tuh langsung mendekat. Ada yang pengen dikit aja. Makanya fal yastajibu li, usaha dikit aja. Maka Allah akan set gitu. Jika ada orang yang mendekat kepada Allah sedepa, maka apa ya? Sejengkal sehasta ya, sejengkal sehasta. Maka jika dia mendekat sehasta, maka Allah akan mendekat sedepa. Yang kedua. Nah, jika ada orang yang mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekat kepadanya dengan berlari. Tuh. Jadi Allah lebih senang gitu. Jadi bukan iman, jangan kalau kita jalan Allah jalan, enggak. Kalau kita sejengkal Allah sejengkal. Kalau kita sedepa Allah sedepa, enggak.
Kalau kita berjalan santai, gontai, mendekat kepada Allah, Allah cepat langsung berlari. Nah, seolah-olah gitu. Kiasan ya, bukan berarti Allah berlari terus ngos-ngosan nggak, Allah kecepatan larinya berapa ya nanti? Nah, itu dipikirin kayak gitu. Ini kiasan, ya. Kadang-kadang ada dalam bahasa Al-Quran atau hadis itu banyak kiasan. Ya, kalau orang yang nggak mau pakai kiasan ya susah nanti. Allah berlari. Kemarin ada yang khutbahkan, jika aku sakit, apa namanya? Khutbahnya kemarin, pagi apa ya? Jika apa namanya? Kenapa saat aku sakit engkau tidak menengokku? Masa engkau bisa sakit ya Allah, kan gitu. Nah itu kan perubahan. Saat ada orang yang sakit, saat engkau menengoknya, maka disitulah aku ada. Kata Allah gitu. Jadi bukan berarti Allah itu bisa terkena sakit. Dalam hadis juga yang tadi juga bukan berarti Allah tuh lari, beneran lari. Itu adalah bahasa kinayah, bahasa kiasan. Bahwa Allah selalu maha pengasih dan penyayang kepada kita. Kita usaha sedikit aja Allah sudah kasih banyak. Bonusnya banyak. Kita puasa 30 hari aja, sebulan bonusnya 1000 kali gaji. Itu banyak yang nanya ke saya kemarin. Wis, dapat bonus nih, gitu. Apaan bonus? Oh, nggak taunya saya gara-gara ngejelasin masalah bonus gitu. Bonus 1000 kali gaji. Kan kalau ini kan harusnya pahala sebulan kita puasa ya sebulan aja gitu pahalanya. Ini kok pahalanya bisa 1000 bulan. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita cukup effort sedikit. Ya kan? Effort kita sebulan dikasih pahala 1000 bulan. Effort kita berjalan, Allah mendekat dengan berlari. Dan seterusnya. Jadi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ada yang bertanya, Allah aku dekat kata Allah. Tapi ada tuh yang bilang Allah tuh ada di langit gitu. Di atas arsy. Gimana tuh jadinya? Karena ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sang Ar-Rahman ada di atas arsy. Allah ada di atas arsy, gitu. Nanti setiap sepertiga malam terakhir Allah akan turun ke bumi untuk mengabulkan doa. Padahal di ayat ini Allah dekat. Gimana? Itu nanti pembahasan bab bab kalam. Jadi kita harus yakin khususnya di bulan Ramadan ini karena kita berpuasa dengan penuh keimanan dan hanya mengharap Allah, maka Allah menjanjikan Allah dekat. Fa inni qarib, aku dekat kata Allah. Aku akan kabulkan setiap doa yang dipanjatkan ketika dia berdoa. Makanya di bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita seluas-luasnya untuk jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti meminta. Dan khususnya lebih di bulan Ramadan ini makin banyak berdoa, makin banyak meminta. Karena Allah senang jika hambanya meminta. Terkadang Allah membuat seorang hambanya itu kesulitan hanya karena Allah ingin mendengar rintihan hambanya ini. Karena kadang-kadang seorang manusia itu dia mau berdoa jika dia lagi kesulitan, ya, lagi susah gitu, utang banyak misalnya, ya kan, anak-anak butuh sekolah, biaya, ada yang lagi sakit dan sebagainya, nah, baru betul berdoa. Di saat kesulitan manusia itu begitu, kadang baru berdoa. Tapi di saat jaya, di saat berada di puncak kejayaan, di saat segalanya cukup, lupa dia untuk berdoa.
Kadang Allah gitu, ini anak udah lama nih nggak doa sama saya. Nah, dikasihlah dia susah. Supaya apa? Supaya berdoa kepada Allah. Supaya kembali, supaya ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senang mendengar rintihan hambanya. Allah senang merasa dibutuhkan gitu loh. Kita aja sekarang kadang begitu. Saat kita misalnya punya anak buah di kantor, nah, anak buah nih perasaan nggak pernah nanya ke saya, nggak pernah dianggap. Kita aja kesel kalau nggak dianggap kan. Bos kita nggak ngerti apa-apa itu, udahlah nggak usah nanya-nanya, ntar ribet misalnya. Jadi anak buahnya gerak sendiri, apa sendiri, nggak pernah nanya. Atau kita punya anak juga di rumah seperti itu, anak jalan sendiri, apa sendiri, nggak pernah konsultasi dengan orang tua. Kita aja kadang-kadang kesel kan, seolah-olah kayak nggak dianggap. Nah, kalau nggak dianggap kita kan kesel kalau dalam posisi yang nggak dianggap, nggak dipandang. Allah pun begitu. Kalau ada orang yang nggak pernah berdoa kepada Allah, nggak pernah mendekat kepada Allah, Allah merasa ini orang nggak nganggep gua apa ya gitu, nggak butuh gue, nggak butuh saya. Fa inni qarib, padahal di bulan Ramadan ini aku dekat kata Allah. Tapi kok nggak pada minta, nggak pada berdoa. Nah, itu kadang-kadang makanya saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kesulitan, segeralah kita introspeksi diri kita sendiri. Jangan-jangan kita sedang selama ini sudah jauh kita lupa. Sehingga Allah harus mengingatkan dengan cara seperti itu supaya kita kembali ingat. Jangan sampai kita terlambat. Dan bagi orang yang merasa itu dan kemudian dia kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang bersyukur. Artinya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ini masuk ke dalam hatinya dan diterima. Karena banyak orang yang udah dikasih musibah, udah dikasih kesulitan, tetap nggak ingat juga. Tetap nggak mau kembali kepada Allah. Ada yang begitu. Di saat dia jaya, dia lupa. Di saat dia jatuh, nggak inget juga gitu. Jadi mesti gimana gitu kan? Gitu. Yang ada malah nyalahin orang lain. Gua jatuh nih gara-gara si Anu tuh. Ya kan, gara-gara anu bisnis gua dirusak dan sebagainya. Dia nggak ingat gua. Dia selama ini nggak pernah minta, nggak pernah dekat dengan Allah. Dia lupa. Udah diingetin gitu tetap aja nggak ke masjid juga, tetap aja nggak mau sholat juga, tetap nggak mau puasa juga. Terus mau diingetin apa lagi? Gitu. Dikasih enak, nggak ingat. Dikasih susah, juga nggak ingat. Jadi mesti dikasih apa nih supaya ingat gitu. Jangan sampai kita menyesal setelah ditanya oleh malaikat Israel, baru dia menyesal. Mungkin itu aja uraian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi jamaah semua. Oh ya, silakan Pak. Allah menjamin akan mengabulkan doa kita. Iya, betul. Pada saat jaminan itu tidak terpenuhi oleh harapan kita, apakah itu suatu merupakan takdir bahwa kita berarti dapat segitu nih, kita nggak boleh minta lebih gitu. Oh ya, oke. Ada nggak kata-kata yang jangan engkau akan kabulkan semua harapan doamu yang engkau minta kepada aku. Ada nggak kata-kata itu? Ya, ada, betul. Jadi saat kita berdoa, kita harus penuh dengan keyakinan bahwa doa kita pasti terkabul. Kalau doa kita nggak terkabul ya, kemungkinannya satu kita kurang yakin nggak ya, nggak gitu loh. Satu,
Yang kedua, Rasulullah juga bersabda, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa kalian sementara pakaian kalian haram, makanan kalian juga haram, gitu. Jadi pastikan saat kita berdoa, kita apa yang kita makan, apa yang kita pakai, itu semuanya dari harta yang halal. Pastikan. Dan saat kita berdoa dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, masalahnya adalah kita nggak bisa nyuruh Allah. Allah maunya kabulkan besok dong, nggak bisa kayak gitu. Ya. Nah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatik. Ya Allah, utuslah di tempat ini seorang rasul, ya kan, yang akan membaca kitabmu, yang akan mengajarkan hikmah dan sebagainya. Doa Nabi Ibrahim itu dikabul oleh Allah setelah berapa? Kapan? 5.000 tahun kemudian. Pasti Allah kabul, tapi nggak bisa kita besok ya Allah, bulan depan ya Allah, tahun depan ya Allah, nggak bisa. Tapi kita harus yakin tuh dikabul. Ya kalau bukan dikabulnya sekarang, ya mungkin nanti anak kita yang dapat. Kalau nggak ada kita, mungkin cucu kita. Itu nggak bisa sekarang. Nggak usah Nabi Ibrahim, Rasulullah aja nggak minta yang aneh-aneh, minta supaya kiblatnya dipindahkan. Dulu umat Islam kalau sholat menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina. Rasulullah, kayaknya kok nggak enak sama orang yang Yahudi. Ya Allah, pindahkan kiblatnya dong ke Ka'bah. Kapan dikabulkannya? 3 tahun. 3 tahun berdoa baru dikabul. Setelah hijrah ke Madinah baru dikabul. Sebelumnya belum. Nah, yang menjadi masalah bagi kita adalah kita pengen doa itu ya sekarang juga mau dilaksanakan. Nah, itu yang nggak bisa. Itu namanya kita ngatur kepada Allah. Nggak boleh ngatur kepada Allah. Yang ada kita meminta. Nah, itu yang, dan penuh keyakinan bahwa itu pasti dikabul. Kapan kabulnya? Ya terserah Allah. Jangan terserah kita. Kalau terserah kita itu namanya nyuruh. Ya, jadi bedakan antara nyuruh dengan memohon. Kan? Kayak kita pengen naik jabatan misalnya. Wah, dong. Saya pengen naik jabatan, udah lama nih kerja nggak naik jabatan saya. Ya udah, pokoknya kamu kerja aja dulu. Ntar pada saatnya kamu akan naik, misalnya gitu kan gitu. Naik jabatan besok ya. Siapa ya gitu. Itu kita ngomong sama bos kita nih, mau naik gaji misalnya kan. Naik gaji dong. Udah mepet nih duit gua, bulan depan naik gaji. Siapa yang bilang tenang aja ntar naik gaji, tenang gua proses. Ada proses, ada SOP-nya semua proses. Ada penilaian dulu kan gitu. Penilaian dulu ya kan, masuk kan nilainya kriterianya gitu. Kerja lu bener enggak kan gitu. Baru ntar naik gaji. Nggak bisa kita nyuruh sama HRD, naik gaji gua dong, mana bisa gitu, nggak bisa. Yang penting kita berusaha keras. Nah, Allah pun begitu, apalagi kepada Allah, menyuruh kepada Allah. Nabi Ibrahim aja dikabul 5.000 tahun ya. Rasulullah dikabul, padahal permintaannya simpel. Rasulullah tuh nggak minta yang aneh-aneh, cuma minta dipindahin arah kiblat. 3 tahun harus nunggu. Nah, yang kita harus butuhkan adalah kesabaran. Sabar, kita yakin doa kita terkabul. Kalau tidak terkabul di dunia, yakin terkabul di akhirat. Nah, nanti banyak di akhirat orang yang kaget, loh, pahala saya kok banyak ya, nah, gitu. Ini doamu dulu. Yang di dunia ini belum aku kabul, sekarang kabul di sini. Diganti dengan pahala semua yang banyak. Bisa jadi seperti itu. Jadi waktunya kita tidak tahu, satu, terserah Allah ya. Yang kedua, kapan bagaimana cara mengabulkannya kita pun tidak tahu, terserah Allah. Kata Allah, misalnya gini, saya minta supaya tadi pengen naik jabatan misalnya, udah doa tahajud ya Allah, pengen naik jabatan dan sebagainya kan.
kok nggak naik-naik? Kenapa? Allah Maha tahu. Lu kalau naik jabatan tahun depan ketangkap KPK. Oh, Allah tahu. Jadi entar dulu, jangan. Ini lagi gawat sekarang. Ntar ya, tahun depannya lagi baru Allah kabulkan tuh. Karena Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu. Jadi kita sabar aja sampai dengan saat Allah sudah mengabulkan, sudah sesuai dengan keinginan kita, itulah yang terbaik saatnya. Gitu Pak ya. Ya silakan Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa ayat ke-186 Al-Baqarah ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perintah kewajiban untuk puasa gitu ya. Tapi kalau kita telah ini sebenarnya, dan apabila hamba-Ku bertanya kepada Muhammad tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Nah ini kata kuncinya kedekatan ini mungkin bisa juga kita seperti ini ya. Seseorang itu akan merasa dekat kepada Allah pada kondisi dia sedang berpuasa. Jadi beberapa kisah yang saya baca dengar dari saudara-saudara kita yang mualaf itu kadang-kadang mereka merasa di awal-awal mereka melaksanakan saum atau puasa Ramadan itu cukup berat. Kadang-kadang mereka merasa berat juga ya. Masuk kamar minum gitu, ada sampai gitu minum. Jadi perasaan dia kepada Allah itu belum sampai itu. Padahal kalau kita merasa dimanapun kita sembunyi minum dikit sebanyak pun pasti Allah dia tahu gitu. Nah ini jadi diingat juga pada saat rasa kedekatan orang kepada Allah itu, pengawasan Allah pada seseorang itu pada kondisi puasa itu memang sangat-sangat ini gitu ya. Jadi ayat ini Al-Baqarah ini kan menanamkan itu juga dengan kaitan dengan orang yang sedang berpuasa. Sehingga saya jadi ingat juga kenapa waktu saat pengumuman dikit-dikit politik juga nih, pengumuman hasil pemenang Pilpres 2019 pada saat lagi bulan Ramadan, kenapa malam hari? Nah, mungkin mereka merasa siap-siap berpuasa diumumkan yang menang, udah malam hari diumumkan gitu. Diumumkan malam hari aja dah. Orang lagi tidur ya kan, kita juga lagi nggak puasa ini ya. Jadi kayak seperti itu mungkin Iya. Gitu aja. Jadi keterkaitan ayat ini dengan kedekatan seseorang dekat pada satu kondisi puasa itu memang ada gitu. Ya. Baik. Assalamualaikum. Baik Pak Zul. Ya betul sekali memang. Kedekatan ini termasuk juga di dalam doa yang memang diajarkan ke kita. Itu tercermin. Coba saat kita sholat ya kan. Kita disuruh berdoa, apa doanya? Untuk sholat, iyyaka na'budu. Pakainya ka. Artinya apa? Engkau. Kalau engkau itu berarti kan berhadap-hadapan ya. Sesungguhnya engkau hanya kepadamu, nah gitu. Kami beribadahmu. Kalau mu, berarti dekat. Artinya saat sholat kita dekat dengan Allah. Begitu pun saat puasa, coba doanya. Doa puasa apa? Doa saat puasa diajarkan apa doanya? Ada ingat? Allahumma innaka. Ada ka-nya. Allahumma innaka afuun. Sesungguhnya engkau afuun apa? Allahumma innaka afuun. Sesungguhnya engkau maha memberi maaf. Tuhibbul afwa, senang memberikan maaf. Oh gitu. Ada ka-nya. Allahumma innaka, bukan astagfirullahaladzim, bukan gitu doanya. Kalau astagfirullahaladzim pesannya jauh. Enggak ada ka-nya. Terus bahkan tercermin di dalam doa yang diajarkan kepada kita. Maka dalam Ramadan ini sering-sering kita baca Allahumma innaka. Allahumma ya Allah, sesungguhnya engkau dekat. Bukan innahu, bukan, beda. Feel-nya beda gitu kalau yang ini. Gitu ya, Allahumma innaka afuun. Itu hanya di bulan Ramadan doa ini. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka, ada ka-nya. Itu menunjukkan kedekatan. Ya kan? Dan juga dalam surah Al-Fatihah iyyaka, bukan iyyahu. Kesannya jauh, ini dekat. Jadi setiap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salatkah, puasakah,
Padahal hakikatnya kita mendekat kepada Allah dan memang posisi sangat dekat. Sama-sama doanya pun menggunakan engkau berhadapan-hadapan langsung ngobrol berdua nih. Gitu. Itu Mas Zul ya. Yang lain, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.